Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, kebenaran hari ini berjudul Dosa adalah Utang. Ketika Tuhan Yesus menebus dosa manusia di kayu salib, Yesus melepaskan nyawanya sebagai alat atau sarana pembayaran atas dosa dan kesalahan kita. Meneguhkan hal ini, di dalam bahasa Aram kata utang adalah hov, yang berarti debtors. Kata utang berasal dari kata masyah, ya, dalam bahasa Ibrani. Kata dosa dalam bahasa Aram juga berarti utang atau barang gadaian. Sebagai ilustrasi, jika sebuah barang diambil, maka seseorang harus membayar sejumlah uang untuk menebus barang tersebut. Perlu diketahui bahwa barang gadaian pada zaman itu bukan hanya benda, namun juga manusia, yakni budak. Untuk menebus seorang budak, kita harus membayar sejumlah uang. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 firman Tuhan mengatakan, kamu telah dibeli dengan harga lunas dibayar. Yang sama dengan 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kamu ditebus bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah yang mahal. Yesus harus menumpahkan darahnya sampai ketika lambungnya ditikam. Mengalirlah darah dan air. Kalau Tuhan Yesus tidak membeli kita dengan pengorbanannya, kita tidak pernah menjadi milik Allah. Kebenaran seperti ini melandasi kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai atau sepadan dengan Injil. Artinya sesuai dengan kehidupan kita sebagai orang yang ditebus. Menjadi milik Allah berarti bersedia menggerakkan pikiran, perasaan, dan kehendak Allah dalam penurutan penuh. Ketika seseorang lebih memilih untuk melakukan kehendaknya, maka ia menjadi tidak tepat atau meleset. Ya, jadi ketika seseorang memilih untuk melakukan kehendaknya sendiri, maka ia menjadi tidak tepat atau meleset, saudara. Kemelesetan inilah yang akhirnya didefinisikan sebagai dosa, yakni di mana pikiran dan perasaan seseorang tidak seturut dengan Allah. Keberadaan manusia yang meleset ini ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya untuk dapat diperbaiki. Tentunya agar tidak meleset lagi, saudara. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Juga membedakan manusia dari iblis dan para malaikatnya yang jatuh. Manusia bisa diperbaiki, tetapi iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh tidak dapat diperbaiki lagi. Saudaraku, orang percaya yang masih bisa ditebus adalah mereka yang masih bisa diperbaiki. Maksudnya manusia yang masih bisa ditebus adalah mereka yang masih bisa diperbaiki. Manusia yang ditebus harus mengalami perbaikan atau bisa diubah. Perubahan yang dikehendaki Allah adalah perubahan sesuai dengan standar Allah. Jadi saudara, setiap orang Kristen hendaknya memiliki perasaan krisis dengan keadaannya. Apakah ia telah menjadi tebusan seperti yang diharapkan Tuhan? Nah, ini masalahnya. Dengan penebusan itu, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bukan sesuai selera dan gaya hidup kita sendiri, saudara. Ini sama seperti budak yang dibeli, dia ada di dalam pemilikan atau ownership dari seorang majikan, saudara. Ya,
Kalau budak dibeli, dia menjadi milik seorang majikan atau tuan yang telah membeli dirinya. Inilah konsekuensi dari manusia yang ditebus. Hubungannya dengan pengampunan adalah bahwa kalau kita ditebus oleh Tuhan Yesus, kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain dalam hati kita sebagai dendam. Ya, tidak boleh. Orang percaya harus bisa mengampuni dan tidak boleh memiliki dendam, kebencian, sekecil apapun. Alkitab mengatakan bahwa membenci sama dengan membunuh, saudaraku. Untuk dapat mengenali dendam yang tersimpan dalam hati, dibutuhkan kejujuran. Pikiran kita yang cerdik seringkali membangun berbagai pembenaran diri, berbagai macam pembenaran diri, yang pada intinya hendak melestarikan perasaan dendam tersebut. Ya, kita tidak rela mengampuni orang yang begitu menyakiti, merusak, merugikan, melecehkan, atau menghina kita. Pada umumnya begitu, ya. Orang biasanya demikian, juga kita dulu. Biasanya orang bersikap permisif terhadap perasaan tersebut, bahkan cenderung makosistis atau menikmati kebencian tersebut dengan mengasihani diri sendiri. Saudara, sesungguhnya setiap kesalahan orang lain dapat kita perhitungkan sebagai utang yang harus mereka bayar. Seringkali kita tergoda memaksa mereka untuk membayar hutang tersebut dengan berbagai cara, misalnya dengan mempermalukan mereka, atau mendoakan agar orang tersebut memperoleh celaka sehingga terbukti siapa yang benar. Paling tidak terkadang kita ingin menceritakan kesalahan atau mengungkap kejahatan mereka kepada orang lain agar nyata siapa yang bersalah. Sebenarnya ini adalah kepuasan jiwa yang meracuni kejernihan batin kita. Ya, kepuasan jiwa tapi merusak kejernihan batin kita. Sejak kecil kita sudah terbiasa menikmati kepuasan semacam ini dari lingkungan kita, ya saudara, dalam diri kita dari kecil. Itulah sebabnya sulit bagi seseorang untuk mengampuni orang yang berutang kepadanya. Sulit, bukan sesuatu yang mudah. Sulit bukan berarti tidak bisa, ya saudara. Kalau kita berjuang dengan sungguh-sungguh, tentu saja bisa. Namun tidak ada pilihan lain selain mengalahkan diri sendiri. Ini cara kita menaklukkan, mengalahkan perasaan yang negatif itu. Setiap kita harus mengalahkan diri sendiri untuk menghapuskan utang orang lain. Sebagaimana utang kita dihapus oleh Tuhan, begitu pula kita menghapus utang orang lain. Sebagaimana Tuhan tidak mempermalukan dan Tuhan juga menerima kita apa adanya, begitu pula kita menjaga nama baik orang lain dan menerima segala kekurangannya. Ini adalah sebuah perjuangan berat yang sangat bertentangan dengan semangat dunia sekitar kita. Ketika dunia menuntut balas bagi setiap kesalahan, anak-anak Allah diajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Inilah standar setiap orang yang hendak menjadi anak Allah. Dalam proses ini kita dipimpin, didampingi oleh Roh Kudus yang mengingatkan, menegur dengan lembut, menegur dengan lembut dan memampukan kita untuk menerima orang lain sebagaimana adanya, tentu dengan pengampunan yang seluas-luasnya untuk mereka. Memang sekilas terlihat mustahil, namun jika kita sungguh bertekad ingin sempurna, niscaya kita bisa melakukan hal ini, ya. Dan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja
di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gratia.